Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kembali lagi bersama Bunai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Apa yang kita pelajari? Pertanyaan dengan kalimat baku. Yang kedua, hewan berdasarkan daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga adalah kupu-kupu. Sebelumnya kita akan belajar kata tanya. Ada siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, mengapa untuk menanyakan alasan, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan, dan berapa untuk menanyakan jumlah. Kalimat baku. Kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, struktur kalimat, dan pemilihan kata. Di sini kita akan memperhatikan contoh pertanyaan baku. Yang pertama, mengapa burung cendrawasih harus dilindungi? Jawabannya adalah burung cendrawasih harus dilindungi karena burung cendrawasih hampir punah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hewan langka? Jawabannya adalah hewan langka adalah hewan yang keberadaannya sulit ditemukan dan jumlahnya sedikit sehingga keberadaannya dilindungi oleh negara. Hal tersebut termasuk baku karena sesuai dengan ejaan, struktur kalimat, dan pilihan katanya sudah tepat. Begitu ya anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari tumbuhan dan hewan. Hewan berdasarkan daerah tempat tinggalnya, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Bisakah kalian menyebutkan hewan sesuai daerah tersebut? Yuk kita pelajari. Dataran tinggi. Pada dasarnya, hewan yang tinggal di daerah tinggi dengan rendah itu tidak berbeda jauh anak-anak. Ada beberapa jenis hewan yang hidup di dataran rendah dan juga dataran tinggi. Namun, tidak semua hewan yang hidup di dataran tinggi itu dapat hidup di dataran rendah juga. Contoh hewannya ada sapi perah, kelinci, ayam pedaging, ayam petelur. Nah, dataran rendah itu memiliki suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hewan yang dapat hidup di dataran rendah itu ada sapi, kambing, ayam, dan bebek. Daerah pantai. Pantai memiliki suhu yang panas. Sebagian besar hewan yang hidup di pantai berada di dalam laut. Ada misalnya kepiting, kalomang, udang, dan kura-kura. Nah, kita sekarang akan belajar tentang kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan jenis serangga yang memiliki tubuh ramping, antena di kepala, 6 kaki, dan sayap yang berwarna-warni. Peran kupu-kupu di alam sangat penting, yaitu untuk membantu penyerbukan pada tanaman terbunga, sehingga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem dapat dipertahankan. Ada berbagai macam di Indonesia. Ada kupu-kupu sayap bunga peri dari Papua, kupu-kupu raja dari Sumatera dan Jawa, dan kupu-kupu dragon dari daerah Kalimantan. Siklus hidup kupu-kupu melalui fase telur, larva atau ulat,
pupa atau kepompong, kemudian kupu-kupu keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Daur hidup kupu-kupu diawali dari telur yang melekat di daun. Telur menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong dan menjadi pupa. Daun atau ranting pohon dijadikan tempat bergantungan pupa selama 2-3 minggu. Kupu-kupu dewasa atau imago akan keluar dari kepompong. Pelestarian kupu-kupu. Karena keindahannya, kupu-kupu banyak diminati. Permasalahan serius terjadi ketika pemburuan kupu-kupu dilakukan untuk diperdagangkan kepada pihak tertentu. Jumlah kupu-kupu yang terancam punah akan terus meningkat jika tidak ada upaya pencegahan. Hal tersebut perlu dilakukannya pelestarian kupu-kupu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan 1. Membuat cagar alam, 2. Menetapkan kupu-kupu sebagai satwa yang dilindungi pada perdagangan internasional, 3. Membuat penangkaran kupu-kupu. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar ya. Dan jaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.